Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, selamat jumpa, selamat suah kembali bersama kami MNews7 tentunya rekan-rekan sekalian. Dan untuk yang baru saja menemukan channel MNews7, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Baik rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, ada beberapa pertanyaan atau bingungan dari teman-teman sekalian bahwa terkait pelamar prioritas teman-teman. Jika prioritas 1 sudah tinggal penempatan, namun masih menyisakan masalah juga karena ada beberapa daerah yang jumlah honorer yang lolos PG itu lebih besar daripada jumlah formasi yang tersedia teman-teman. Akhirnya rekan-rekan honorer yang lolos PG atau P1 itu masih menunggu teman-teman sekalian, menunggu giliran. Ada juga yang akan kita bahas ini, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman guru honorer di bawah tentunya yang masuk pada kategori P2 dan P3. Makanya guru honorer yang masuk dalam kategori P2 dan P3 wajib tahu supaya lolos terhadap ASN P3K 2022 semakin besar teman-teman. Ada beberapa pertanyaan teman-teman. Misalnya apa yang harus disiapkan untuk P2 dan P3? Yang berikutnya juga bagaimana teknik ujiannya. Terus juga ada pertanyaan dari teman-teman, poin apa saja yang akan dinilai. Ada juga dari rekan-rekan teman-teman honorer yang sudah masuk kategori P2 dan P3 ini, siapa saja yang menilai. Oleh karena itu, monggo disimak rekan-rekan sekalian sampai akhir video ini. Kita akan coba menjelaskan seperti apa teknis dari P2 dan P3. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk meninggalkan jejak dengan menekan tombol like, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Baik rekan-rekan honorer sekalian, sampai saat ini juknis resminya dari BKN atau dari Kemendikbudristek belum diterima teman-teman. Akan tetapi di sini bisa kita pahami, bisa kita kaji teman-teman dari keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 349/P/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Teman-teman sekalian, kita coba apa yang ditanyakan dari teman-teman. Ayo kita lihat bersama teman-teman. Pada bab 4 pada huruf B, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Seleksi kompetensi dimaksud juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas 1 yang berasal dari THK 2 dan guru non-ASN yang belum ditempatkan di tempat tugasnya di sekolah lain sebagaimana dalam huruf A angka 3. Baik teman-teman, di sini poin apa saja yang akan dinilai? Bahwa di sini yang akan dinilai teman-teman ini bentuknya adalah menilai kesesuaian. Pertama adalah kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik ini masuk pada linearitas teman-teman sekalian. Linearitas tentang kualifikasi pendidikan. Misalnya guru kelas
guru bidang studi ini akan menjadi tolak ukur teman-teman, karena menjadi poin utama kualifikasi akademik yang jelas harus S1 rekan-rekan sekalian. Sekali lagi, persyaratan mutlaknya harus S1 dan linear teman-teman. Maksudnya jika rekan-rekan sekalian mengajar di SD, yang jelas sarjana pendidikan sekolah dasar teman-teman sekalian. Berikutnya adalah kompetensi kinerja pemeriksaan latar belakang. Poin 1, pelaksanaan seleksi. Seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilaksanakan secara bersama-sama dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi panitianya ini teman-teman, ada pertama ada Panselnas, yang kedua ada dari Kemendikbudristek, juga ada panitia seleksi daerah. Panitia seleksi daerah ini meliputi BKD atau BKPSDM, juga Dinas Pendidikan Kabupaten teman-teman sekalian. Terus selanjutnya teman-teman, ini juga akan menjawab siapa saja yang menilai. Tim penilai pada seleksi kompetensi calon P3K untuk jabatan fungsional guru. A. Tim penilai pada seleksi kompetensi calon P3K untuk jabatan fungsional guru terdiri atas: yang pertama teman-teman, pengawas sekolah pembina. Ini pengawas sekolah yang biasanya sebagai pembina masing-masing gugus atau di kecamatan masing-masing teman-teman. Yang kedua, kepala sekolah atau pelaksana tugas kepala sekolah. Jelas ini kepala sekolah lembaga yang bersangkutan, atau yang saat ini mungkin ada sekolah yang tidak memiliki kepala sekolah yang definitif, ada kepala sekolah yang masih PLT. Ini juga berhak menilai teman-teman. Terus yang ketiga, guru senior yang diberi tugas sebagai penilai kinerja guru. Yang dimaksud guru senior ini teman-teman, guru senior di lembaga tempat yang bersangkutan atau tempat Bapak Ibu sekalian bekerja. Pengertian guru senior ini juga ada beberapa teman-teman. Guru senior yang dimaksud adalah guru yang memang usianya paling senior, terus pangkatnya paling tinggi. Terus ada kalanya begini teman-teman, guru senior yang dimaksud adalah guru yang paling lama bekerja di lembaga Bapak Ibu sekalian. Karena guru yang paling lama tersebut adalah guru yang paling lebih tahu tentang keadaan sekolah Bapak Ibu sekalian. Yang keempat adalah BKPSDM atau BKD teman-teman. Ini nanti juga sebagai tim penilai. Yang kelima adalah Dinas Pendidikan, yaitu lembaga yang menaungi Bapak Ibu guru yang masuk dalam prioritas 1, 2, dan 3. Pada sekolah atau wilayah tempat pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 bertugas yang ditetapkan oleh panitia seleksi instansi daerah. Jadi ada 3 teman-teman yang menilai, ada 3 poin sebetulnya. Pertama, pengawas sekolah pembina, itu seorang pengawas. Yang kedua, kepala sekolah. Yang ketiga, guru senior. Huruf B, apabila tidak terdapat pengawas sekolah pembina sebagai huruf A, panitia seleksi instansi daerah dapat menugaskan pengawas sekolah pembina dari sekolah lain. Ini teman-teman, bisa dari kecamatan lain, bisa dari gugus lain, karena biasanya pengawas sekolah itu
per gugus teman-teman sekalian. Terus komponen apa saja yang akan dinilai? Di poin 4, komponen penilaian kesesuaian. Seleksi kompetensi melakukan penilaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural yang dimiliki oleh pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dengan standar kompetensi jabatan ASN. Komponen penilaian kesesuaian dalam seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 sebagai berikut. A. Kualifikasi akademik. Penilaian kesesuaian kualifikasi akademik dilakukan untuk melihat kesesuaian kualifikasi akademik S1 atau D4 peserta dengan bidang tugas atau mata pelajaran jabatan yang dilamar. Yang B. Kompetensi. Penilaian kesesuaian kompetensi yang dimaksud untuk melihat kesesuaian kompetensi teknis, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural yang dimiliki pelamar prioritas dengan pelaksana tugas sebagai guru. Yang C. Kinerja. Penilaian kesesuaian kinerja dilakukan untuk mengetahui kesesuaian hasil kerja yang telah dilakukan pelamar, meliputi orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama dengan pelaksanaan tugas sebagai guru. Itu tentang kinerja ini teman-teman, kinerja rekan-rekan guru honorer selama ini. Yang D. Pemeriksaan latar belakang. Pemeriksaan latar belakang dilakukan untuk memastikan tidak adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, nafsa, serta intoleransi. Nomor 5, ketentuan penilaian kesesuaian. Ini penilaian kesesuaian bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh tim penilai sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 melalui aplikasi penilaian yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Jadi teman-teman, penilaiannya ini jelas penilai dari pemerintah daerah, maksudnya penilai dari pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru senior. Ini melakukan dengan penilaian aplikasi yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek. Ini teknisnya seperti ini teman-teman. Terus yang B, sebelum dilakukan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A, tim penilai melakukan wawancara terkait dengan integritas dan moralitas pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Jadi jelas melakukan wawancara, nanti yang menilai para 3 komponen ini teman-teman, terkait integritas dan moralitasnya. Yang C, penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud pada huruf B. D, penilaian kesesuaian terhadap kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf A dilakukan pada saat proses seleksi administrasi sebagai salah satu penentu persyaratan untuk pelamar. Terus yang E, penilaian kesesuaian terhadap pemeriksaan latar belakang sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf D dilakukan dengan memastikan bahwa pelamar terbebas dari adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, nafsa, serta intoleransi. Penilaian kesesuaian kompetensi dan kinerja. 1. Kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Itu bobotnya 40% teman-teman. Terus aspek yang dinilai itu pengembangan diri, keaktifan berkomunikasi, bekerja sama, perkat kebangsaan, kebiasaan refleksi, berpusat pada peserta didik, kenyamanan dan keamanan belajar. Jadi ini teman-teman aspek-aspek yang akan dinilai
dari kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian, bobotnya 40. Terus efektivitas pembelajaran dan asesmen yang berorientasi pada peserta didik. Berikutnya struktur pengetahuan. Jadi ini teman-teman aspek-aspek yang akan dinilai dalam kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian, itu bobotnya 40. Itu ada 9 poin teman-teman sekalian. Terus yang kedua, kinerja. Itu bobotnya 60% teman-teman. Di sini ditekankan di areal ini tentunya rekan-rekan. Apa yang akan dinilai yaitu aspek apa saja? Pertama, orientasi pelayanan. Yang kedua, komitmen. Yang ketiga, inisiatif kerja. Yang keempat, kerjasama. Jadi ada 4 poin dari aspek yang dinilai dari kinerja ini teman-teman. Bobotnya itu 60%. Yang G ini penilaian terhadap kompetensi, kinerja, dan wawancara dilakukan oleh penilai, yaitu pengawas sekolah pembina, kepala sekolah, dan atau guru senior. Penilaian terhadap kompetensi dan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf F dapat dilakukan oleh minimal 1 penilai sebagaimana dimaksud pada huruf G. Garis besarnya teman-teman, apa yang harus disiapkan? Siapannya pertama mental, yang kedua administrasi, dan belajar tentunya. Baik rekan-rekan guru honorer tentunya, terutama rekan-rekan yang masuk kategori P2 dan P3, semoga penjelasan yang disampaikan ini bisa menambah ilmu, juga menambah pengetahuan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.